وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli ummatin syir'atan wa minhaja. Walhamdulillahilladzi tahhara qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa ayunana minal khiyanah. Innahu Rabbuna ta'ala a'lamu bi kha'inatil a'yuni wa ma tukhfis sudur. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim imamina wa qaidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ala ashabihi wat tabi'ina lahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah memasuki waktu duha pada hari ini 6 Ramadan 1441 Hijriah. Kita dapat bersilaturahim dan mengawali syiar dakwah Imaniyah TV yang kami beri tema pandangan hidup muslim. Mudah-mudahan Allah senantiasa melapangkan hidayahnya bagi kita semua dan mengistiqamahkan kita di dalam menjalankan iman dan Islam kita. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, sesuatu yang kita ketahui bersama bahwa kehidupan kita di milenium baru ini hampir dilalui oleh semua umat manusia tanpa batas, tanpa sekat. Bahkan kita kehilangan sekat-sekat ideologis, sekat-sekat keyakinan. Kita kehilangan sekat-sekat beragama. Manusia begitu mudah melakukan aktivitas dan mobilitas dari satu tempat ke tempat yang lain. Bahkan ruang dan waktu begitu cepat dan seolah-olah terlipat di dalam genggaman teknologi informasi saat ini. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, dalam konteks kehidupan yang tanpa batas ini kemudian terjadi pula pergolakan dan dinamika ideologi keyakinan di antara umat manusia. Tak terhindar pula kita sebagai umat Islam menghadapi berbagai macam ragam pemikiran, ragam ideologi dan ragam keyakinan yang tentu tak semuanya kemudian searah dan sealur dengan apa yang menjadi keimanan dan keyakinan kita. Masing-masing keyakinan, masing-masing ideologi dan pandangan itu memiliki karakter sendiri, memiliki ciri khasnya yang tersendiri dan membedakannya dengan cara pandang yang lain di dalam melihat realitas yang terjadi pada saat ini. Ada orang-orang yang memang konsisten dengan pandangan-pandangan yang berbasis pada wahyu, yang berbasis pada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagian juga di antara kita, di antara umat manusia, ada yang lepas daripada navigasi dan petunjuk wahyu itu. Sehingga kita bisa memperhatikan dalam kehidupan umat manusia, meskipun kita seperti yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kanan nasu ummatan wahidah. Secara historis, teologis, kita berasal dari umat yang satu. Namun rentang sejarah yang panjang, dinamika sejarah yang beragam membuat manusia membangun, mengkonstruksi cara pandangnya sendiri terhadap berbagai macam realitas yang dihadapi. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, di dalam kehidupan kita
secara universal apapun agama dan keyakinan orang, selalu saja umat manusia kemudian melakukan perenungan. Dari mana sesungguhnya kita berasal? Siapa yang menciptakan kita? Alam apa saja yang dilalui dalam hidupnya? Di mana dia saat ini? Dan mau kemana dia pada waktu yang akan datang? Ada orang-orang yang berpandangan dan membatasi pandangannya saat ini dan di sini, atau saikulum yang kemudian dikenal sebagai pandangan sekularisme. Seperti yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala misalnya, wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Al-An'am ayat 29. Ada orang-orang yang berpandangan bahwa hidupnya hanyalah semata di dunia ini dan mereka tidak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada ibarat di dalam bahasa Arab yang kita kenal, arhamun tadfa wa ardun tabla. Hidup itu hanyalah sesaat setelah rahim ibu kita melempar kita keluar, dan ketika kehidupan ini berakhir, bumi begitu saja menelan kita. Demikian juga ketika Allah memberikan satu isyarat di dalam surat Yasin misalnya, ketika ada yang bertanya, man yuhyil 'idhama wa hiya ramim, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli syai'in alim. Mungkin ada juga orang yang meragukan, ada pihak-pihak yang meragukan, bagaimana mungkin manusia yang telah menjadi tulang belulang itu bisa dibangkitkan kembali. Tapi Al-Quran mengajarkan kita, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Yang bisa menyatukan, yang bisa menghidupkan kembali tulang belulang yang berserakan itu adalah dialah Allah, zat yang maha menciptakannya di awal kehidupan ini. Sahabat-sahabat sekalian yang saya muliakan, pandangan-pandangan tersebut pun, apa yang disebut dengan pandangan tentang dunia, tentang realitas, itu juga menjadi ruh dan spirit bagi peradaban apapun di muka bumi ini. Beberapa ilmuwan besar, misalnya Arnold Toynbee, bahkan Samuel Huntington, sampai seorang pemikir besar Muslim saat ini, Profesor Naqib Altas, menyatakan bahwa semua peradaban besar yang eksis pada saat ini, semuanya berasaskan pada spiritual tertentu, termasuk juga peradaban Islam yang berbasis pada wahyu. Sehingga mereka menyatakan bahwa suatu peradaban jika mengabaikan aspek dan basis spiritualitasnya, maka itu menjadi pertanda bahwa peradaban itu akan segera lenyap di muka bumi. Maka perhatikanlah misalnya ketika Huntington menulis suatu buku yang menyatakan bahwa Islam menjadi suatu persoalan besar bagi peradaban Barat setelah misalnya komunisme mengalami kehancuran. Saudara sekalian yang saya muliakan, di luar itu kita juga memperhatikan bahwa pandangan hidup seseorang itu juga menjadi dasar konflik yang terjadi di antara umat manusia. Kita misalnya memperhatikan apa yang dialami oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menjadi seorang pemuda yang sangat tampan, seorang pemuda yang begitu berpengaruh di masyarakat Arab ketika itu. Tidak ada yang meragukan bagaimana keteladanan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang meragukan bagaimana beliau orang yang jujur, orang yang empati, orang yang peduli kepada orang-orang yang menderita. Tidak ada yang meragukan kepribadian beliau. Tidak ada yang meragukan kepemimpinan beliau. Bahkan ketika masyarakat Arab mengalami berbagai macam konflik, beliau hadir menawarkan berbagai macam resolusi konflik, dan itu tidak ada yang menyanggah. Tetapi lihatlah, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada sang nabi tersebut, fasda' bima tu'mar wa'ritanil musyrikin. Sekarang saatnya untuk menyampaikan dakwah kepada publik secara terbuka. Maka yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah mengumpulkan masyarakat Arab waktu itu, khususnya orang-orang Quraisy, di Bukit Safa. Bukit Safa adalah bukit yang sering kita datangi ketika kita menunaikan haji dan umrah. Pada saat itu Rasulullah SAW berdiri dengan gagah, seolah-olah beliau adalah seorang komandan perang yang memberikan aba-aba kepada para prajurit. Beliau menyatakan,
Wahai masyarakat Quraisy, ya ma'syaral Arab, wahai orang-orang Arab, sesungguhnya aku adalah seorang utusan Allah. Inni Rasulullahi ilaikum khassah wa ilan nasi kaffah. Aku adalah seorang utusan Allah yang diutus secara khusus kepada kalian dan secara universal kepada umat manusia. Wa inni nazirun lakum baina yaday adzabin syadid. Dan aku adalah seorang pemberi peringatan kepada kalian sesaat sebelum siksa Allah yang besar ini terjadi. Dan sungguh aku tidak akan memberikan manfaat kepada kalian dalam kehidupan di dunia ini dan tidak akan dapat memberikan jaminan keselamatan di akhirat. Pada saat itulah kemudian statement Nabi itu direspon secara sangat keras oleh pamanda beliau sendiri, yaitu adalah Abu Lahab. Alihada jama'atana ya Muhammad. Apakah hanya untuk menyatakan itu wahai Muhammad, engkau kumpulkan kami di sini? Langsung sanggahan itu dibalas oleh Allah melalui malaikat Jibril yang membawa wahyu Al-Quran. Tabbat siyada abi lahabin watab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Perhatikanlah saudara sekalian, apa yang terjadi di dalam peristiwa ini adalah sungguh bukan persoalan sosial semata, bukan persoalan ekonomi dan politik, tetapi ini adalah menyangkut pandangan hidup. Begitu pula misalnya di dalam kisah Al-Walid ibn al-Mughirah, ayahanda daripada seorang pahlawan Islam yang besar, Khalid bin Walid. Ketika beliau, Al-Walid ibn al-Mughirah, berada di rumahnya, dan beliau ini adalah orang yang sangat berwibawa, dikenal sebagai pemersatu bangsa Arab. Bahkan beliau adalah tokoh Darun Nadwah, tempat di mana tokoh-tokoh terkemuka bangsa Arab waktu itu selalu melakukan semacam pertemuan, konferensi misalnya. Pada saat itu Abu Quhafah atau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu datang kepada Walid ibn al-Mughirah, dan pada saat itu dia menyatakan, tidak ada orang yang lebih paham daripada aku tentang syair Arab, bahkan tentang syair jin tidak ada yang melebihiku. Itu kata Al-Walid ibn al-Mughirah. Tetapi apa yang dikatakan Abu Bakar, yaitu beberapa ayat Al-Quran yang dilantunkannya, sungguh sama sekali bukan syair. Abu Jahal ketika itu menimpali, wahai Al-Walid ibn al-Mughirah, kalau ini Anda nyatakan, ya, seolah-olah bahwa Al-Walid ibn al-Mughirah menyatakan kebenaran Al-Quran, maka ini akan menjadi suatu presiden yang buruk di kaum kita ini, masyarakat Arab. Apa kata mereka kalau tokoh sekaliber Al-Walid ibn al-Mughirah mengakui kebenaran Al-Quran? Lalu dia terdiam sejenak, lalu tiba-tiba menyatakan, oh, ternyata Quran itu adalah sesuatu yang dipelajari dari tukang sihir. Al-Walid ibn al-Mughirah menyatakan demikian, dan pada saat itulah Allah menyatakan sa'uslihi saqar. Allah akan ancam dia dengan neraka sakor yang sangat dahsyat. Kita perhatikan secara ilmiah, secara normatif, pada saat pertama Al-Walid ibn al-Mughirah bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, itu adalah sikap Fair sebagai seorang penyair yang ahli pada saat itu. Tetapi lihatlah, ketika pandangan-pandangan yang lain menyertai beliau seketika itu berubah sikap. Jadi saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, ini adalah suatu contoh bahwa apa yang disebut dengan yang terjadi di antara kita sesungguhnya adalah lebih pada konfrontasi pemikiran, konfrontasi keyakinan, konfrontasi akidah. Bukan semata-mata konfrontasi yang bersifat ekonomi, politik, bahkan militer, bukan. Tetapi kalau kita uraikan secara lebih dalam, konfrontasi itu adalah menyangkut struktur keyakinan seorang manusia. Maka saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, demikian pula apa yang kita hadapi pada zaman ini. Berbagai macam konfrontasi di dunia ini terjadi. Bahkan tidak kurang konfrontasi, konflik tersebut melahirkan pertumpahan darah yang sangat mengerikan dan sangat menyedihkan. Lihatlah misalnya apa yang terjadi di belahan Asia Barat, saudara-saudara kita di Timur Tengah, di Asia Tengah. Darah dan nyawa manusia begitu murah rasanya. Tetapi jika kita uraikan,
Apakah hanya semata mencapai kejayaan politik, ekonomi, lalu nyawa manusia begitu saja? Saya kira bukan sekedar persoalan ekonomi, politik, tetapi ada sesuatu ideologi, ada suatu keyakinan yang melatar belakangi mengapa kemudian terjadi penistaan atas umat manusia yang sesungguhnya sangat dimuliakan. Jadi saudara-saudara sekalian yang saya hormati, oleh karena itulah kemudian ketika memahami persoalan ini, apa yang disebut dengan pandangan tentang realitas ini, atau kita sederhanakan dengan istilah pandangan hidup ini, banyak para ilmuwan memberikan pengertian kepada kita dan menyodorkan pemahaman kepada kita. Ada yang menyatakan bahwa apa yang dimaksud dengan pandangan hidup itu adalah kepercayaan dasar yang integral tentang diri kita, tentang realitas, dan bagaimana kita memahami sesuatu eksistensi. Ada juga yang menyatakan bahwa pandangan hidup itu adalah asas bagi semua aktivitas-aktivitas manusia. Hatta aktivitas ilmiah, keilmuan umat manusia, sosial, politik, ekonomi. Semua aktivitas itu pada akhirnya bisa disimpulkan sebagai sebuah manifestasi dan wujud nyata daripada keyakinan-keyakinan dan pandangan hidup yang dia miliki itu. Seorang profesor kita, guru kita, Profesor Naqib Al-Attas misalnya menyatakan di dalam Al-Quran, beliau menyatakan bahwa yang disebut dengan pandangan hidup itu adalah yang beliau nyatakan dalam istilahnya yaitu adalah ar-ru'yah al-islamiyah lil wujud. Bagaimana Islam memandang suatu realitas, maka beliau katakan pandangan hidup Islam adalah pandangan tentang realitas dan kebenaran, baik yang tampak oleh mata kita ataupun yang tidak tampak, yang bisa menjelaskan hakikat tentang realitas ini. Dan realitas bukan hanya realitas yang bisa kita tatap dengan dan observasi dengan indera kita, tetapi juga suprarealitas yang memang hanya bisa dipandang oleh orang-orang yang memiliki keimanan dan basirah. Karena itu beliau menyatakan bahwa pandangan hidup Islam itu adalah ru'yatul Islam lil wujud. Bagaimana seseorang atau bagaimana Islam mengajarkan kita memahami dan mengambil makna dari suatu realitas. Apakah realitas itu musyahad, dapat terlihat oleh kita, atau dia bersifat ghaibi, disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hanya bisa barangkali kita tangkap dengan intuisi dan kekuatan basirah dan qalbu kita. Nah, saudara-saudara yang saya muliakan, di dalam berinteraksi dengan berbagai macam dinamika kekinian, pandangan hidup kita ini yang berasaskan pada kalimat tauhid, la ilaha illallah, menjadi sangat urgen untuk kita segarkan kembali. Jadi kembali kepada apa yang diterangkan oleh Profesor Naqib Al-Attas, bahwa semua pandangan hidup yang diajarkan oleh Islam itu berasaskan pada kalimatus syahadah, kalimatus tauhid, la ilaha illallah. Kalimat inilah kemudian yang mewarnai perspektif dan cara pandang kita di dalam melihat berbagai macam persoalan di dalam hidup kita. Karena itu saudara sekalian yang saya muliakan, ketika Allah menyatakan di dalam Al-Quran, misalnya kita buka surat Al-Ma'idah ayat 48. Al-Ma'idah ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Saya bacakan terjemah Al-Qur'annya. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Qur'an kepadamu wahai Muhammad dengan membawa kebenaran
yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Allah menggunakan kata likullin kalimat, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Al-Imam Ibnu Ashur menyatakan bahwa apa yang dimaksud dengan al-minhaj itu adalah at-tariq al-wadih, jalan yang lurus di dalam beragama, jalan yang lurus yang dapat mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga dinyatakan oleh Allah di dalam ayat yang lain, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Nah, Al-Imam Ibnu Ashur ketika membaca surat Al-Maidah ayat ke-48, kita membaca ayat ini harus dengan baik. Bukan semata-mata kita berargumentasi bahwa masing-masing ideologi memiliki struktur keyakinan, memiliki struktur sistem dan epistemologinya. Lalu kemudian kita berhenti untuk menyatakan, oh ya sudahlah, itu adalah cara pandang orang lain. Sudahlah, itu cara pandang ideologi orang lain. Al-Imam Ibnu Ashur memberikan kita satu pesan moral yang baik. Ketika membaca ini tidak hanya kita mengatakan bahwa setiap umat memiliki minhaj, memiliki jalan hidup, tetapi justru ayat ini adalah menjadi alasan logis mengapa Allah melarang kita wala tattabi'u ahwa'ahum amma ja'aka minal haq. Karena ada penyimpangan di dalam jalan-jalan kehidupan yang sebelumnya dilakukan oleh umat-umat terdahulu, maka kita dilarang untuk mengikuti mereka. Mengapa kita dilarang untuk mengikuti mereka? Karena alasan rasionalnya adalah masing-masing umat itu diberikan minhaj, diberikan metode jalan untuk menemukan kebenaran, metode untuk menemui Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak perlu kemudian terbuai dengan berbagai macam terpaan-terpaan yang barangkali menggiurkan secara keilmuan, epistemologis dan selanjutnya. Demikian pula yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'anna sunan man kana qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu hijra dabbin dakhaltum. Niscaya wahai umatku, kalian akan mengikuti jalan hidup orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga jika mereka masuk ke lubang biawak, saking kalian bangga, tergiur dengan jalan dan metode berpikir, cara pandang hidup, ya, ideologi, keyakinan, ya, lalu mereka masuk ke lubang biawak, kalian pun ikut ke dalam lubang itu. Nah, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dalam konteks inilah kemudian kita memahami bahwa cara pandang hidup Islam terhadap realitas, apakah realitas itu sanggup diobservasi, bisa terlihat dengan indera kita, ataukah bisa dilihat dengan ainul basirah, ya, mata batin kita, al-basirah, ilham yang diberikan, intuisi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bersifat holistik dan menyeluruh. Maka pandangan hidup kita mengajarkan kepada kita bahwa sentral daripada pandangan kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam sebagai jalan hidup kita dengan berbagai macam konsepnya. Inilah yang harus mewarnai bagaimana kemudian pandangan kita tentang manusia. Siapa umat manusia? Ini pula yang harus mewarnai bagaimana pandangan kita tentang keilmuan. Allah, Rasulullah, Islam dengan segala teori-teori, kaidah-kaidah agama yang ada di situ harus juga memberikan nuansa bagaimana kita membangun suatu konsep nilai di dalam hidup kita. Bagaimana kita membangun konsep tentang dunia kita saat ini. Bagaimana kita membangun konsep tentang kehidupan kita saat ini. Bahkan ketika kita berbicara tentang manusia dan ilmu pengetahuan, kita akan melahirkan pendidikan yang juga berorientasi kepada Allah. Ketika kita berbicara ilmu pengetahuan dengan konsep kehidupan, konsep ilmu pengetahuan,
dengan kehidupan manusia, ini akan melahirkan ilmu dan teknologi yang juga mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika konsep kehidupan kita hubungkan dengan konsep dunia, kita akan melahirkan ekonomi juga yang tidak eksploitatif tetapi bertanggung jawab, menjamin keadilan, dan kemudian juga berorientasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dunia kita hubungkan dengan nilai, akan melahirkan politik yang juga memiliki orientasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai kita hubungkan dengan manusia, akan melahirkan suatu sistem hukum yang juga tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebagai Khalik kita sebagai hamba Allah yang diberikan amanah untuk memakmurkan bumi. Di satu sisi Allah memberikan kita infrastruktur berupa alam semesta ini. Ini ditundukkan oleh Allah. Tetapi semuanya adalah dalam lingkup menghambakan diri kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita pun menghambakan diri kepada Allah. Alam semesta, apapun yang ada di sini. Wa in min syai'in illa yusabbih bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Segala sesuatu tidak ada kecuali dia bertasbih, menghamba diri, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dengan alam semesta sebagai infrastruktur bukan untuk dieksploitasi, tetapi untuk dimakmurkan, untuk dimanfaatkan. Alladzi ansya'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Jadi alam di dalam pandangan kita bukan untuk kemudian dieksploitasi, tetapi untuk dimakmurkan, untuk melahirkan kemaslahatan bagi kita dalam rangka menegakkan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, inilah kurang lebih yang dimaksud dengan pandangan hidup Islam dan pandangan hidup Muslim yang insya Allah dalam seri-seri kajian ke depan, dalam serial kajian ke depan akan kita bahas secara bertahap, ya. Seri demi seri. Mudah-mudahan Allah memberikan kita karunia kesabaran dan selalu memberkahi semua ilmu kita, dan tidak kalah pentingnya lagi semua amal ibadah kita di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallahi fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.